Dan salam kebajikan. Selamat pagi sobat 12. Perkenalkan, saya Tania dan Habib literasi kelas 89 nih. Kira-kira literasi kelas 89 mau ngambilin apa ya? Saus bubur Habib. Jadi enggak literasi perayaan hari rasa. Kisah ini bercerita tentang Ian Antoni, anak pertama dari keluarga Antoni yang selalu merasa tidak dihargai oleh keluarganya. Berbeda dengan sang adik, Uta Antono yang begitu didukung oleh orang tuanya. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden besar yang membuat semua berubah. Mari kita simak cerita. Iya, dari keluarga Antono yang diajari harus menjadi anak pertama yang kuat, menjadi contoh untuk adik gue Uta. Gak ada ruang buat diri gue sendiri, semua rasa gue pendam sendiri, yang buat gue gak bisa ngerasain apa-apa lagi, tenggelam dalam ekspektasi yang gue buat dalam kepala gue sendiri. Woi, lo pada nggak usah pada tampil, lagu lo jelek, pergi lo semua. Ian, kamu harus bisa mengontrol emosi kamu. Ayah itu selalu dukung apa yang mau kamu lakukan, tapi kamu jangan jadi seperti ini. Selama ini papa kemana? Kayak gini aja papa masih nuntut ya? Papa nuntut apa sih selama ini sama kamu? Papa itu cuma bisa nuntut Ian untuk jadi perfect dan nuntut Ian untuk bisa jadi contoh buat Uta. Tapi papa lupa, papa nggak pernah kasih tahu Ian gimana caranya pak. Bapak kirim apa sih? Ian, Papa minta maaf untuk kejadian tadi. Papa juga minta maaf kalau Papa selalu nggak ada untuk kamu. Besok, Papa mau berlayar ke laut. Kamu datang ya. Kita ngobrol sebentar sebelum Papa pergi. Ah, nggak penting banget sih. Keesokan harinya, ibu dan Uta hendak mengantar sang ayah untuk pergi berlayar. Di saat yang bersamaan, Ian baru sampai di rumah. Ma, Papa pergi dulu ya. Jangan kalian. Ya harus kangen lah pak. Ini jangan lupa share di pantai loh ya. Iya. Nah, Papa pergi dulu ya. Karir boleh bagus, tapi jangan lupa sama skripsi ya. Iya bang, hati-hati ya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa ayah Ian tidak dapat lagi hidup. Dan Ian pun mendapat informasi bahwa kapal yang dinakodai oleh ayah Ian telah tenggelam. Bapaknya si Ian
kabarin papa. Udah 2 hari dia nggak ngasih kabar. Aku khawatir sama keadaannya. Ya udah, ntar gue kabarin. Oke bang. Kau papa nggak aktif ya? Halo, apa benar ini dengan anak dari Pak Sarjantono? Iya, benar. Ada apa ya? Jadi gini, kami mau menyampaikan bahwa sejak 2 hari yang lalu kami kehilangan komunikasi dengan kapal yang dinakodai oleh Bapak Satyatono. Keberadaan kapalnya tidak ditemukan hingga tim kami sudah mencarinya semaksimal mungkin. Halo? Halo? Ada apa bang? Tadi 2 orang dari perusahaan papa nelpon bilang kalau kapal papa tenggelam. Bang, jangan bercanda. Ini nggak lucu. Mas, ada apa mas? Maaf mas, ibunya nggak apa-apa kok, masih bisa disembuhkan, tidak usah khawatir ya. Maaf sus, untuk saat ini Ian dan Nurda sedang dalam kondisi terpukul. Kita baru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Oh, begitu ya mas. Tapi tolong ya mas, tetap dijaga kesehatan mamamu agar penyakit jantungnya tidak kambuh lagi. Untuk beberapa waktu ke depan sebaiknya hindari hal-hal yang membuatnya kaget, stres atau hal lain yang bisa memicu serangan jantung. Oh iya, kami juga ikut berduka cita ya mas atas meninggalnya bapakmu. Jangan sabar ya mas. Iya dok, terima kasih. Ian, kamu harus lebih luang waktu kamu buat mama. Kasihan mama. Iya di. Perlahan, ibu sembuh dari serangan jantungnya. Sang dokter sudah mengizinkan pihak keluarga untuk bercerita pada ibu tentang apa yang telah terjadi selama ini. Kita harus rahasiain dulu tentang papa dari mama tak. Jangan sampai kita juga kehilangan mama. Dan mama jangan lihat HP atau TV dulu, karena berita hilangnya kapal papa sudah di mana-mana. Iya bang, aku ngerti kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pade, Bude, ayo masuk. Sudah lama nggak kesini. Iya, Din. Mah, buatin dulu Gi, Pade Bude minuman di dapur. Oh, iya, sebentar ya. Pade Bude, apa kabar? Lama tidak kesini, gimana kabarnya? Baik, Koyan. Ade sama Bude kan kesini mau kasih tahu mamamu soal papamu. Iya, kasihan juga ya mamamu. Bukan yang dokter juga udah bilang nggak apa-apa ya buat kasih tahu mama sekarang karena kondisinya juga udah lebih baik. Tapi kamu bohong. Suruh membalehi. Bukannya bohong, tapi aku nggak mau mama kenapa-napa lagi. Mending jangan kasih tau dulu. Ya sudah kalau gitu, nggak usah dikasih tahu dulu. Ade sama Bude pamit pulang. Loh, kok sudah mau pulang sih? Minumannya belum jadi loh. Masih rebus air. Sebentar ya. Jangan pulang dulu, minumannya aja belum jadi loh. Gak enak tahu udah mau disiapin. Kan kambing di rumah belum kasih makan. Oh iya. Maaf ya, Din. Oh ya udah deh, tapi lain kali kalau main kesini lagi agak lamaan ya. Iya, Din, duluan ya. Beberapa hari kemudian,
Ian dan Uta menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada di kamar lagi. Kotak yang berisi kenang-kenangan terakhir dari ayahnya pun kunjung menghilang. Bang, mama kok nggak ada di kamarnya ya? Kamu udah cek keluar? Belum sih. Oh iya, bang, box papa di kamar tuh hilang. Loh, Terus mama di mana sekarang? Coba telepon Aldi. nggak diangkat bang sama Aldi. Tapi dia ada yang ngirim lokasinya mama. Ya udah, kita ke sana sekarang. Ma, Kenapa kalian gak bilang kalau papamu udah gak ada? Kenapa kalian bohong sama mama? Di sini tempat mama dilamar sama papa. Di sini juga tempat kita saling berjanji untuk gak saling bohong. Dan ini kita ajarin juga ke kalian untuk jangan bohong tentang apapun. maafin kita mah. Kita takut ditinggal mama juga. Mama gak akan tinggalin kalian. Sekarang kasihan papa. Harusnya dari lama mama sudah ngedoain papamu. Kasihan papa. Kasihan papamu nak. Iya ma, sekarang kita pulang ya. Kita doakan papa dari rumah supaya papa tenang di sana. Di sisi lain, ternyata ada sekelompok orang yang menggosipin dunia ini. Tanya sih si bandnya si yang itu. Tahu dong, yang sosokan jadi band terkenal itu kan? Mereka buat lagu aja nggak nyambung. Betul ih, membernya aja nggak ada yang benar. Apalagi si Ian tuh, kalau main bass nggak nyambi sama lagu yang dimainin. Iya tuh, fix banget mereka cuma beda gaya aja. Sok-sokan jadi hits. Kalau dibandingin sama band-band yang lain yang ikut audisi, mereka masih kalah jauh. Sementara itu, grup bandnya Ian sedang merencanakan penampilan terbaru mereka. Sekarang kita masih bisa ngegas gara-gara lagu baru cuy. Pendengaran juga makin rame aja. Gila, sampai ada brand gede yang nawarin kita jadi ambasadornya loh bro. Kita masih open banget kayan kalau lo mau join lagi ke band. Gue mau kok, dan gue pengen bawain lagu yang papa gue bikin buat mama. Sip kalau gitu. Gas!